Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Hai kawan-kawan, mari kita ibadah. Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tidak terasa udah berapa minggu, berapa bulan kita yang tidak bisa berkumpul di gereja. Tapi kita pada saat ini masih tetap beribadah memuji Tuhan di rumah. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, saat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan. Nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama ya anak-anak di rumah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak duduk kembali. Hukum Taurat dibacakan anak-anak di rumah ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Patik Fajolo, audo Jehovah debata, nina debatata, dan jadi marakuk, au bahenonmu debatam. Ketik paduahon nang jadi ganonmu jalan nang jadi semanonmu. Manang aha nang di banua ginceng dohna di banua tongo ondo dina di bagasan ae na ditoru di tando. Yango tunggabes si sombawan manang sialoan. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Patik patoluhon dan jadi dohonan goarni debata yang go sotuke dalana. Aihona uhumna dosogot angka nama sineang
di goangna. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. 2 anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu dan orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Amin. Davin Togetorok. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Nama sabata Patik Palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jalaleng manggolu ditano na nilehon ni Jehovah Dewata diho. Amin. Nama saya Danis. Kita keenam. Jangan kamu membunuh. Amin. Hai teman-teman, sekarang Sabinha akan mengucapkan titah ketujuh. Titah ketujuh, jam engkau berzina, pati mati Tuhan, unangku malaku. Titah kedelapan, jangan mencuri, pati pawaluhon, unako manako. Pati pasyahon unang ho olo sitidakon gabus mararohon donganmu. Titah kesembilan, jangan kau mengucapkan sesudusta tentang sesamamu. Hai, saya Reski. Aku akan mengatakan titah ke-10. Jangan kau mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Anak-anak, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu, berbicara kepada Tuhan.
untuk berdiri. Doa pengampunan dosa sama-sama ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Epistel akan dibacakan oleh Marcelo Padang. Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke seluruh penjuru? Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 16. Diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Warta untuk kita minggu ini tetap ibadah ya, untuk minggu yang akan datang didampingi orang tua dan tetap minta pengampunan, kekuatan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1.
Adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah? Oke, kalau sudah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami masih ada sampai hari ini. Terlebih kami bersyukur jika kami boleh memuji memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Engkau kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Inang akan bacakan, adik-adik semua boleh mengikuti melalui Alkitabnya masing-masing ya. Oke, kalau sudah siap, kita mulai membacanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahukah kita bahwa jika sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dapat beraktivitas walaupun di rumah, kita dapat terhindar dari mara dan bahaya, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau adik-adik sampai hari ini boleh bersukacita dalam keadaan sehat, itu bukan karena perbuatan adik-adik atau orang tua, tetapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi anak-anaknya. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya celaka. Coba adik-adik pikirkan, ketika adik-adik masih sekolah, belum ada COVID-19, ketika adik-adik berangkat dari rumah sampai ke sekolah dalam keadaan sehat, lalu pulang dari sekolah sampai ke rumah dalam keadaan sehat, itu karena siapa?
Itu karena Tuhan. Itu karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bukan karena hebatnya orang tua yang bawa kendaraan, atau karena hebatnya orang tua bisa menjaga, bukan. Tapi karena Tuhan. Walaupun penjagaan Tuhan bisa melalui orang tua kita, tapi harus satu hal yang pasti, Tuhan yang menjaga. Ya? Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, jika kita berserah kepada Tuhan, jika kita mau memuji Tuhan, jika kita mau menyembah Tuhan, maka kita tidak akan pernah celaka. Kita nggak akan celaka. Kita tidak akan menghadapi mara bahaya, tapi akan senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba bayangin, mereka disuruh nyembah raja, mereka nggak mau. Karena apa? Ayo adik-adik, tahu nggak isi kita pertama? Ada yang tahu? Pasti ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jadi hanya Tuhan Yesus yang boleh disembah. Nggak boleh nyembah Allah-Allah lain. Itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disuruh nyembah raja, nggak mau. Enggak, kami punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami nggak mau. Nah, karena mereka nggak mau, tahukah hukumannya apa? Mereka dilempar kepada perapian yang menyala-nyala. Coba kita bayangkan. Adik-adik ketika bermain lilin atau bermain api, ketika kena api, sakit tuh? Sangat sakit. Mungkin kita nangis, mama sakit. Lihatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka di perapian yang sangat menyala-nyala. Tapi apa dikatakan? Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka melalui malaikat-malaikatnya, sehingga apa? Mereka tidak terbakar. Tadi firman Tuhan bilang bajunya nggak terbakar, rambutnya nggak terbakar, nggak ada bau asap, nggak ada bau kebakaran, semuanya seperti semula. Karena Tuhan yang menjaga. Nah, betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita yang mau menjaga dan melindungi kita. Karena Nebukadnezar melihat betapa hebatnya Tuhan kita, lalu dia ajak semua orang, ayo nggak boleh nyembah Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah Allahnya? Yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu jangan lupa, kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, apakah yang harus kita lakukan? Tetap memuji-muji nama Tuhan, tetap memanggil nama Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menjaga, memelihara, dan melindungi kita, khususnya dari COVID-19. Tuhan bisa loh jaga kita. Tuhan bisa lindungi kita. Tuhan akan jauhkan kita dari COVID-19 asal adik-adik mau diam di rumah. Ya, mau diam di rumah, tidak melawan perintah orang tua. Supaya kita sehat-sehat. Melalui orang tua, Tuhan pelihara hidup adik-adik semuanya. Melalui orang tua, Tuhan melindungi adik-adik semua. Karena itu, mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, khususnya lewat ibadah-ibadah kita. Karena itu, adik-adik sekolah minggu harus rajin ya, ikut ibadah, baik ibadah keluarga bersama mama papa maupun ibadah sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu juga harus rajin melihat si Koro dengan Rona dalam bernyanyi dan bercerita, supaya adik-adik sekolah minggu semakin dekat kepada Tuhan. Kita nanti akan dengarkan apalagi cerita dari Koro dan Rona yang senantiasa mengajak adik-adik untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini. Sungguh Engkau adalah Allah kami yang hebat.
kami yang luar biasa, yang mampu memelihara dan melindungi serta menjagai kami dari mara dan bahaya. Khususnya Bapa, Engkau telah melindungi kami dari wabah penyakit COVID-19. Kami rindu untuk hari ke depan Engkau tetap melindungi dan menjagai kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami, berkatilah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala harapan-harapan mereka, sehingga orang tua kami boleh bersukacita, memberikan yang terbaik kepada kami anak-anaknya, sebab orang tua kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan sertailah mereka, walaupun mereka beraktivitas hanya di rumah saja. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.